Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang latihan soal ujian sekolah untuk tingkat SMK. Ini adalah video bagian yang keempat. Sebelumnya video bagian 1 sampai 3 saya sudah upload. Untuk link video 1 sampai 4 saya taruh linknya di deskripsi pada video ini. Oke, jadi bagi kalian yang belum pernah melihat video bagian 1 sampai 3 bisa kalian lihat di deskripsi pada video ini. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, untuk perkembangan channel ini, bagi kalian yang belum pernah subscribe, silahkan klik terlebih dahulu tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar video selanjutnya notifikasinya akan langsung sampai ke handphone kalian. Soal nomor 1. Daerah yang diraster pada gambar merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke, ini adalah materi program linier ya. Dari daerah yang diarsir ini, tentukan sistem pertidaksamaannya ya. Oke, kita bahas. Kalian harus tahu konsep ini dulu ya. Jika ada koordinat kartesius, kemudian ini ada garis lurus yang memotong di kedua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y, maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Oke, jadi persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Oke, kalau begitu kita lihat ke soal ya. Ini kan ada dua garis. Garis ini yang pertama sama garis yang kedua ini kan. Oke, kita garis yang pertama dulu. Pada garis pertama berarti persamaannya adalah 6x ditambah 4y sama dengan 24. Ya, 24 dari mana? Dari 6 dikalikan dengan 4. Oke, kita lanjutkan. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2 semuanya menjadi 3x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, kemudian yang mana tandanya ini harus lebih dari atau kurang dari ya pertidaksamaannya. Oke, untuk menentukan tandanya, lihat daerah arsirannya. Pada garis ini, daerah arsiran kan terletak di sebelah kiri garis ini ya. Nah, karena arsirannya terletak di sebelah kiri garis ini, maka tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi seperti ini pertidaksamaannya. Oke, itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita ke garis kedua. Pada garis 2 ini berarti persamaannya adalah 4x ditambah 8y sama dengan 4 kali 8 berapa? 32. Begitu ya. Kita sederhanakan semuanya dibagi 4 menjadi x ditambah 2y sama dengan 8. Oke, pertidaksamaannya tandanya seperti apa? Oke, kita lihat lagi. Arsirannya berada di sebelah kiri garis. Ya, sehingga tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, seperti ini ya. Oke, kemudian pertidaksamaan berikutnya, x lebih dari atau sama 0, dan yang terakhir y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk pertidaksamaan yang ketiga dan 4 ini akan selalu seperti ini ya. Tandanya akan selalu lebih dari atau sama dengan. Oke, kalau kita buktikan, cobalah kita buktikan ya. Apa betul x lebih dari atau sama 0? Kita lihat arsirannya. Arsirannya ini kan mengarah ke sumbu x positif, ya kan? Berarti lebih dari atau sama dengan 0. Ini kan ke kanan ya.
Kemudian Y lebih dari atau sama 0, ini kan ke atas, ke sumbu Y positif ya, kalau ke bawah kan negatif. Berarti Y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, jadi untuk lebih mudahnya, untuk yang pertidaksamaan yang 3 dan 4 ini, tandanya akan selalu seperti ini. Oke. Jadi sistem pertidaksamaan yang memenuhi adalah, ada tidak? Yang A ya. Oke, ini jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Masih materi program linear. Harga per bungkus lilin A Rp2.000 dan lilin B Rp1.000. Jika pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000 dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin, maka model matematikanya adalah, nah, kita lihat pada soal cerita ini kan ada dua jenis lilin ya, yaitu lilin A dan lilin B. Kita buat permisalan dulu. Misalkan banyaknya lilin A adalah X, sedangkan banyaknya lilin B adalah Y. Kita baca di soal atau di kalimat pertama, harga per bungkus lilin A Rp2.000, berarti 2000X, dan lilin B harganya Rp1.000 ditambah 1000Y. Pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000, hanya mempunyai modal, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan Rp800.000 ya. Jadi hanya mempunyai artinya tidak akan lebih dari 800.000 kan, jadi tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian kita ini masih bisa disederhanakan ya, dibagi 1000 menjadi 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 800. Ini pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya kita baca soal berikutnya ini. Kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Nah, di dalam kios ini kan ada dua jenis lilin ya, lilin A dan lilin B. Di sini kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Berarti lilin A ditambah lilin B kurang dari atau sama dengan 500. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 500. Karena hanya mampu menampung, berarti kan maksimal hanya bisa menampung sebanyak 500. Jadi tandanya kurang dari atau sama dengan ya. Oke, kemudian pertidaksamaan yang ketiga dan keempat, nah seperti itu ya. X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nilai minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 3x ditambah 2y dari daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah, ini masih materi program linear ya. Nah, untuk menentukan nilai minimum ya, mau minimum ataupun maksimum, caranya adalah dengan memasukkan titik-titik pojok ke fungsi objektif. Kalian tahu fungsi titik pojok itu apa? Titik pojok itu adalah titik perpotongan dari dua garis yang berada di daerah arsiran. Oke, seperti ini ya. Ini kan titik perpotongan dari dua garis dan berada di daerah arsiran. Titik P juga. Titik yang ini juga 0,4 ya. Ini perpotongan antara dua garis dan terletak di daerah arsiran. Sedangkan titik yang ini sama yang atas ini bukan titik pojok. Kenapa? Karena ini di luar arsiran ya. Jadi ada 3 titik pojok yang nanti kita masukkan ke fungsi objektif. Dari ketiga titik pojok ini, yang belum diketahui titiknya adalah titik P. Oleh karena itu, tugas kita adalah yang pertama adalah kita cari dulu titik P-nya. Oke. Titik P ini kan titik perpotongan dari garis yang ini
sama garis yang bawahnya ini kan. Oke, seperti tadi pada soal nomor 1 dan 2, kita tentukan persamaannya dulu ya. Kita tentukan persamaan dari garis ini. 4x ditambah 2y sama dengan 8. Kita sederhanakan ini menjadi 2x ditambah y sama dengan 4. Oke, sekarang garis yang kedua. 3x ditambah 3y sama dengan 9. Kita sederhanakan x ditambah y sama dengan 3. Oke, kita tentukan nilai x dan y-nya ya. Kebetulan y-nya udah sama, kita kurangi saja. 2x dikurangi x. 4 kurangi 3, 1. Oke. Sekarang cari y-nya. Masukkan nilai x1 ini ke salah satu persamaan, boleh yang bawah atau yang atas. Kita masukkan ke yang sederhana, yang paling sederhana kan yang bawah ya. X tambah y sama dengan 3. Ganti x-nya dengan 1. 1 tambah y sama dengan 3. Jadi y-nya 3 dikurangi 1. Y-nya adalah 2. Jadi titik P-nya adalah 1,2. Artinya satunya ada di sini ya, di sumbu x, dan 2-nya ada di sumbu y di sini. Titik temunya kan di sini. Nah, ini titik 1,2. Nah, setelah ketiga titik pojok ini diketahui, kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya kan ini ya di soal. Kita masukkan sembarang, mau yang mana dulu. Saya masukkan yang 1,2 dulu ya. Ganti x-nya dengan 1, y-nya dengan 2. 3 kali 1, 3, ditambah 2 kali 2, 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian titik pojok berikutnya adalah 0,4 ini ya. Ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 4. 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 4, 8. Jadi nilainya adalah 8. Titik pojok yang terakhir, 3,0. Ganti x-nya dengan 3, y-nya dengan 0. 3 kali 3, 9, tambah 2 kali 0, 0. Hasilnya adalah 9. Yang ditanya adalah nilai minimum, berarti yang paling kecil. Jawabannya adalah 7. Ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Oke, seperti biasa di akhir video ini saya sudah menyiapkan soal latihan. Ini udah saya siapkan 3 soal. Silahkan kalian coba di rumah untuk pengayaan ya. Ini soal yang kedua, semuanya program linear ya untuk pada bagian 4 ini. Dan ini soal yang ketiga. Oke, 3 soal saja untuk latihannya. Oke, cukup sekian video untuk bagian 4 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.